hantu mungkin di dalam bahasa Arab disebut dengan al-haul, yaitu sesuatu yang menakutkan. Sehingga apabila sesuatu itu dianggap menakutkan, orang sering menyebut dengan istilah menghantui. Pada dasarnya keyakinan tentang hantu di dalam Islam itu bisa dibenarkan, dan yang umum dipahami oleh manusia. Yang dimaksudkan dengan hantu itu adalah penjelmaan wujud jin atau setan yang terlihat oleh mata. Hantu itu bagian dari godaan setan terhadap manusia, karena memang manusia, setan itu tugasnya menggoda manusia. Setan adalah jin yang kafir. Lewat banyak godaan, lewat mimpi, ya, bisa lewat bisikan, lewat teriakan, lewat apa saja, termasuk lewat penampakan-penampakan. Nah, bagaimana sebenarnya fenomena penampakan hantu itu? Apakah memang hantu setan bisa menampakkan diri, ataukah itu bentuk dari sihir setan? Nah, sebenarnya dua-duanya bisa benar, ya. Artinya setan itu oleh Allah diberi kemampuan untuk bertamatsul, bertasakul, ya, untuk menampakkan diri. Sebagaimana juga malaikat diberi oleh Allah kekuatan untuk menampakkan diri. Nah, setan yang menampakkan diri bukan sihir, tapi menampakkan diri bisa dipegang, ya, bisa dibunuh. Itu seperti misalkan gampangannya hadis sahih tentang Abu Hurairah radhiyallahu an, yang ketika disuruh menjaga barang zakat, kemudian datang yang namanya seorang seperti manusia, agak kecil dari banding manusia, lalu mencuri barang zakat itu, makanan itu, kurma, kemudian ditangkap oleh Abu Hurairah. Sampai 3 kali peristiwanya. Ya, ketika ditangkap mau dilaporkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, selalu mengatakan, "Oh, jangan. Saya keluarga saya memang keluarga miskin, sudah kelaparan sekian hari nggak makan, jadi ini terpaksa. Sekali ini saja," begitu. Nah, akhirnya dilepaskan besoknya terus disampaikan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul itu adalah, atau mungkin ditanya oleh Rasul, ya, apa yang dilakukan oleh sahabatmu tadi malam. Setelah cerita, kata Rasulullah, nanti malam pasti kembali. Ditunggu-tunggu, kembali lagi. Besoknya bukan gitu. Jadi janji ketangkep lagi, janji lagi, kembali lagi. Diberitahu oleh Nabi, kembali. Nah, pada ketiga, setelah ditangkap lagi dan betul-betul Abu Hurairah tidak mau dikecoh karena sudah terbukti berkali-kali bohong, maka akan dibawa ke Rasul sungguhan. Lalu si jin itu, si orang ini yang ditangkap ini bilang, "Maukah kamu tak ajari sebuah ayat kalau kamu baca sebelum tidur, maka Allah melindungi harta kamu, keluarga, dan seterusnya." Maka diajari ayat kursi. Nah, itu adalah ternyata setan, gitu loh. Jadi itu adalah setan dan bisa komunikasi, bisa dipegang, dan seterusnya. Masalah hantu adalah masalah yang memang banyak dibicarakan orang. Namun sebenarnya kalau kita melihat kepada masalah hantu itu sebenarnya hanyalah bentuk, ya, bentuk penjelmaan daripada alam lain, ya, atau dalam istilah kita alam jin, ya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan kepada mereka kekuatan untuk bisa menampakkan, ya, kepada manusia dengan penampakan yang bukan aslinya, ya, sehingga bisa mungkin, ya, memberikan penampakan seperti seekor ular, ya, atau juga mungkin menampakkan seperti orang tua, ya. Pada hakikatnya sebagaimana juga makhluk-makhluk gaib yang lain, para malaikat, jin oleh Allah subhanahu wa ta'ala juga diberikan bekal untuk bisa melakukan tasyakul, yaitu perubahan wujud, dalam arti bisa menampakkan diri dalam bentuk yang kasar. Sebagaimana dahulu malaikat Jibril pernah nampak di hadapan manusia dalam wujud salah seorang di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga jin. Hanya saja para ulama banyak menjelaskan jin sama sekali tidak diberikan hak untuk bertasakul di hadapan manusia, karena hal tersebut bisa menimbulkan gangguan dan dapat menakut-nakuti manusia, sehingga itu dikategorikan sebagai sebuah perbuatan zalim. Para ulama menjelaskan bahwa apabila ada jin yang menampakkan dirinya di hadapan manusia, maka itu hanyalah dilakukan oleh jin-jin yang fasik atau jin-jin yang termasuk kategori kafir. Tentang istilah jin, iblis, setan,
dan lain sebagainya. Ya, kalau kita kaitkan dengan bahasa kita kan ada genderuwo, ada hantu, ada macam-macam ya. Jadi kalau istilah itu di dalam Al-Quran dan Sunnah, ada jin, ada iblis, ada setan. Maka perbedaannya adalah kalau jin itu adalah nama bangsanya, bangsa umatnya. Jadi umat yang diciptakan oleh Allah sebagai umat mukallaf, umat yang dibebani perintah dan larangan. Ini adalah ada dua, ada umat manusia, ada umat jin. Yaitu seperti dalam ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah. Jadi ada dua bangsa, ada bangsa manusia, ada bangsa jin. Nah, jin itu macam-macam, ada yang mukmin, ada yang kafir. Ada yang ahli bid'ah, ada yang ahli sunnah. Dikatakan wa anna minal muslimun wa minal qasitun, kata jin. Wa anna, jadi minal salihun wa minna duna dzalik kunna taraika qidada. Jadi di antara kami, kata jin dalam surat Al-Jin itu ada yang soleh dan ada yang selain itu tidak soleh, dan macam-macam jalan hidup kita. Dan di antara kita ada yang muslim dan ada yang tidak muslim, ada yang zalim, ada yang kafir. Nah, jin yang kafir itulah disebut setan, karena setan itu memang maknanya adalah yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang jauh dari rahmat Allah, yang dilaknat oleh Allah, dan yang banyak menyimpang. Nah, berarti setan adalah sebutan untuk jin yang jahat, jin yang kafir. Nah, setan ini kalau gangguannya sangat, maka disebut marid, maradatus syayatin. Ya, maradatus syayatin, setan-setan yang gede. Kalau kejahatannya itu bertambah lagi, maka ulama menyebut dengan ifrit. Jadi ifrit itu setan yang kelas tinggi, ya, jahat sekali, ya, sangat-sangat tinggi. Nah, sedangkan iblis itu adalah setan pertama kali dan setan terbesar, pimpinan segala setan. Jadi setan pertama kali, jadi jin yang membangkang pertama kali. Dikatakan dalam Al-Quran, kana minal jinni fafasaqa an rabbi. Jadi setan itu, iblis itu adalah berasal dari bangsa jin, yang dia ingkar kepada Allah SWT dan membantah Allah SWT. Kemudian dinyatakan sebagai pimpinan segala setan karena ia disebutkan dalam hadis, misalkan dalam hadis Muslim, dalam hadis Imam Ahmad, bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan iblis itu bertempat arsnya, jadi meletakkan arsnya di atas lautan, dan dia setiap saat mengirimkan pasukan-pasukan setannya disebar ke seluruh dunia untuk mengganggu manusia. Terus nanti ada perkumpulan lagi, ditanya kamu telah berbuat apa. Nah, nanti yang dianggap hebat itu diberi apa namanya, mahkota di kepalanya, ya, termasuk yang diberi mahkota itu orang-orang yang dapat mengganggu orang lain, bisa mempengaruhi orang lain untuk berbuat dosa besar, zina, membunuh, ya, seperti itu, syirik. Itu yang diberi oleh iblis, diberi penghargaan berupa mahkota. Kemudian yang Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, jadi inna syayatina qalu li iblis ya sayyidana, gitu. Inna nafrahu bimautil alim ma la nafrah bimautil abid. Jadi kata para setan ketika menyebut iblis, wahai sayyid kami, wahai tuan kami, wahai pimpinan kami, sesungguhnya kami merasa senang dengan matinya seorang alim, tidak seperti senangnya kita ketika yang mati itu seorang hanya sekedar ahli ibadah. Jadi iblis adalah setan pertama kali dan setan terbesar, pimpinan para setan. Setan itu adalah jin yang kafir, jin yang jahat. Dan setiap yang menjadi istilahnya pembantu para dukun dan paranormal itu pasti setan. Meskipun orang mengaku jinnya muslim, itu setan. Dan kalaupun jin muslim itu jin-jin yang ahli bid'ah yang bodoh sekali, karena kalau muslim tidak akan, karena sudah tahu itu adalah dilarang di dalam agama Islam.